Halo, di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengkalibrasi Samsung Odyssey J6 Anda untuk memperbaiki ketidakakuratan warna. Ada beberapa hal yang perlu dikalibrasi. Sebelum kita mulai mengkalibrasi pengaturan Windows, yang juga sangat penting, pertama-tama mari kita pergi ke monitor dan atur beberapa pengaturan. Jadi Anda bisa masuk ke menu dengan menekan tombol di bagian belakang monitor Anda, lalu naik ke menu dan tekan tombolnya. Lalu turun ke bagian gambar dan geser ke kanan. Anda bisa mengubah mode gambar. Mode-mode tersebut cukup berbeda satu sama lain. Jadi Anda mungkin ingin memilih yang menurut Anda paling bagus. Anda juga mungkin ingin mengubah tint menjadi lebih kehijauan atau kemerahan dalam beberapa kasus, tapi kita akan membahas itu nanti juga. Ada juga pengaturan tone warna yang juga cukup penting. Anda bisa mengaturnya ke cool, standar, warm 1, atau warm 2. Saya rasa untuk sekarang saya akan membiarkannya di warm 1. Anda juga bisa mengkalibrasi white balance yang memungkinkan Anda mengatur saturasi merah, hijau, dan biru di sini yang juga bisa menjadi cukup penting. Tapi pertama-tama sekarang setelah kita tahu cara mengatur beberapa pengaturan dasar, di sini saya akan menurunkan nasional kecilan sedikit karena menurut saya terlalu tinggi dan Anda mungkin tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengaturan Windows karena itulah yang akan membantu kita membuat tampilan layar jadi lebih baik. Karena ini akan memberi kita beberapa petunjuk tentang cara mengatur berbagai hal dan juga menyesuaikan beberapa pengaturan di Windows. Untuk melakukannya, buka sistem, lalu ke display. Kemudian Anda perlu memilih monitor yang benar, pastikan sudah benar, lalu biar saya cari karena itu memang selalu jadi sesuatu. Profil warna, Anda pilih profil warna, lalu Anda bisa memastikan monitornya sudah dipilih, kemudian Anda dapat menambahkan profil warna atau tidak. Sebenarnya kami ingin melakukan kalibrasi warna, mengkalibrasi tampilan, lalu aplikasi akan terbuka. Microsoft Store. Anda bisa mendapatkan kalibrasi HDR karena saya menggunakan HDR, jadi itu diperlukan. Jika saya tidak menggunakannya, saya bisa melakukannya secara normal tanpa alat itu. Aku akan menunjukkannya padamu juga. Jadi mungkin pertama-tama, sebelum saya mulai dengan itu, dulu yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan HDR dan mencoba mengkalibrasinya tanpa HDR. Dan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya di sana. Jadi mari kita pergi ke profil warna, kalibrasi tampilan, dan seharusnya akan membuka alat yang perlu saya tempatkan di layar yang benar. Lalu klik berikutnya, dan mari kita sesuaikan. Jadi pertama, kita perlu mengatur gamma. Alat ini akan menunjukkan seperti apa gamma yang terlalu rendah, gamma yang baik, dan gamma yang terlalu tinggi. Dan kita ingin mencapai hasil yang ini. Jadi saat Anda klik berikutnya sekarang, pastikan untuk menyesuaikan gamma dengan benar agar tampilannya sesuai. Saya akan menyesuaikannya. Ingat bahwa secara langsung saya melihatnya berbeda dengan yang Anda lihat di kamera, jadi saya menyesuaikannya sesuai dengan apa yang saya lihat secara langsung. Dan itu kira-kira sudah pas jika dilihat langsung. Sekarang, mari kita klik berikutnya. Kita akan mengatur kecerahan dan kontras. Jadi pertama-tama, Anda bisa melihatnya secara langsung. Selain itu, tampilannya di sini juga sedikit berbeda. Kecerahan yang baik membuat saya bisa melihat sedikit detail pada jas, serta sedikit melihat huruf X. Jika terlalu terang, saya melihat huruf X terlalu jelas, dan jika terlalu gelap, saya tidak bisa melihat huruf X. Begitu juga detail pada jas tidak terlihat. Mari kita klik berikutnya, dan sekarang sesuaikan kecerahan di monitor saya. Jadi masuk ke menu, lalu ke gambar, lalu ke kecerahan. Sekarang, kausikan kecerahan agar terlihat, jadi tidak terlalu gelap, tapi juga tidak terlalu terang. Karena jika terlalu terang, saya melihat terlalu banyak detail. Jadi saya akan mengaturnya di angka 6 karena posisinya memang di sini.
Lalu mari kita klik berikutnya dan lihat bagian selanjutnya. Jadi di sini tim akan ditampilkan kontras kepada saya. Saya akan keluar dari OSD. Dengan kontras yang baik, saya bisa melihat detail pada kemeja, tidak terlalu terang. Dan bagian gelapnya, warna hitamnya benar-benar hitam. Jadi sekarang mari kita klik berikutnya dan coba atur kontrasnya. Maksud saya ini sudah oke. Menurut saya sekarang sudah oke, tapi saya masih bisa mengaturnya. Kalau kontrasnya terlalu sedikit, saya akan melihatnya. Kalau terlalu banyak, saya juga akan melihatnya. Jadi saya pikir saya akan mengaturnya di angka 45. Sekarang sudah oke. Lalu kalibrasi pada pengaturan Windows yang akan saya bahas sebentar lagi. Oke, jadi bagian ini akan mengatur pengaturan bawaan Windows. Jadi mari kita klik berikutnya di sini. Kamu bisa lihat, di sini dijelaskan apa yang terlalu merah, terlalu hijau, terlalu biru, terlalu banyak biru dan hijau, dan sebagainya. Jadi mari kita ke sana. Secara langsung, menurut saya tampilannya sudah oke, jujur saja. Di kamera, menurutku warnanya terlihat terlalu biru. Jadi saya bisa mengubahnya berdasarkan gambar dari kamera. Ya, jadi oke, saya tidak akan mengubah sayurannya. Mungkin aku akan sedikit menambah warna birunya. Oke, itu akan terlihat bagus di kamera, tetapi secara langsung terlihat bagus seperti ini. Jadi saya akan membiarkannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, dan sekarang Anda dapat membandingkan kalibrasi sebelumnya dan kalibrasi saat ini seperti apa tampilannya. Anda juga dapat memulai tuner clear type untuk mengkalibrasi teks yang ditampilkan. Jadi Anda bisa melakukannya jika mau, ya dengan memilih monitor dan seterusnya, lalu cukup pilih teks yang terlihat lebih baik. Tapi saya akan batalkan, itu tidak masalah untuk sekarang. Mari kita lanjut ke kalibrasi HDR Windows, karena itu yang ingin kita lakukan. Tapi pertama saya perlu mengaktifkan HDR di monitor ini. Jadi di sini, mari kita aktifkan. Sekarang HDR sudah aktif. Dan mari kita buka kalibrasi HDR Windows. Saya akan menampilkannya di monitor ini. Sekarang Anda bisa lihat, saya bisa klik mulai, dan itu akan memberitahu saya semuanya. Jadi di sini akan ada luminansi maksimum, dan seperti yang Anda saksikan di sini, Anda bisa lihat bahwa seharusnya area ini sangat gelap gulita, nyaris tidak bisa dilihat sama sekali oleh mata, atau bahkan benar-benar tidak terlihat dan tidak tampak sedikit pun. Jadi jendela kecil ini di sini yang tidak Anda lihat, tapi saya bisa melihatnya secara langsung. Jadi saya hanya perlu atur agar saya tidak melihatnya, tetapi jangan terlalu gelap, cukup sampai menghilang berikutnya. Sekarang yang maksimal dan seharusnya warnanya benar-benar putih seperti yang bisa Anda lihat di sini. Saya tidak melihat perbedaannya. Ingatlah bahwa saya sedang melihatnya secara langsung dan penampakannya berbeda secara langsung dibandingkan di kamera. Oke, sekarang sudah hilang dalam kasus saya. Jadi selanjutnya, lalu Anda bisa melihat ini yang benar, ini yang salah. Jadi di sini sejujurnya ini langsung menghilang menurut saya. Oke, akan seperti itu. Selanjutnya, lalu saturasi warna yang bisa Anda lihat. Anda bisa mengatur slider untuk menentukan bagaimana warna akan terlihat. Seberapa jenuh Anda ingin warnanya. Dan memang saturasinya berubah di sini. Secara langsung ini lebih terlihat. Saya akan atur ke lebih rendah. Sekarang sudah Anda bisa memberi nama profilnya, lalu selesai dan klik OK. Dan sekarang secara teknis sudah dikalibrasi untuk HDR Anda. Jadi konten HDR akan ditampilkan berdasarkan kalibrasi. Tapi
Tapi ya, itu saja. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.